Prediksi jaya. Saya mengajak beliau-beliau ini semuanya naik motor, merasakan jalan tol menuju IKN. Ya, kita sadar sekarang bahwa negara tidak butuh orang pintar. Yang dibutuhkan cuma influencer. Judulnya, mereka sedang ugal-ugalan pakai uang rakyat. Mereka ke sana, artis, biaya dari mana? Dari uang pribadi Pak Jokowi? Nggak mungkin, pasti dari APBN. Bensin buat motor-motoran gaya-gayaan dari mana? Dari APBN. Itu uang negara, itu uang kita, uang rakyat. Jadi kami rakyat tidak ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Rame lagi guys, karena kemarin tanggal 28 Juli Pak Jokowi berkunjung lagi ke IKN. Beliau membawa banyak sekali influencer terkenal di Indonesia ini. Lalu rakyat mengatakan, itu menggunakan dana apa, menggunakan uang apa untuk menyewa para influence. Tidak mungkin kan secara gratis, karena kita tahulah ya, sekelas Raffi Ahmad guys, itu sudah sangat besar sekali bayarannya. Nah, padahal kemarin juga ya rame ketika para mahasiswa berdemo, rame banget tuh sampai rusuh ya kan, sampai malam berdemo. Tapi Pak Jokowi tidak sama sekali menghadiri atau berada di depan para pendemo, memberikan suaranya bagaimana para pendemo ini lega gitu ya, mencari solusi dari apa yang didemokan. Tapi nyatanya justru Pak Jokowi berada di Papua menanam tebu ya kalau nggak salah ya. Tapi yang bikin rame lagi, yang bikin akhirnya para pendemo ataupun rakyat yang lain sakit hati, kenapa ketika saat pernikahan Haji Thorik justru Pak Jokowi datang sebagai saksi di sana. Gak mungkin kan Pak Jokowi datang hanya untuk makan enak di sana. Gak mungkin kan seorang presiden datang ke pernikahan Haji Thorik hanya untuk makan enak. Seorang presiden udah pastilah makanannya enak terus ya kan. Ini nih yang jadi pertanyaan besar nih. Kok bisa pernikahan Thorik dia bisa hadir, kenapa saat demo yang urgent banget, yang sampai rusuh kayak gitu, beliau malah tidak datang? Ini menjadi pertanyaan sangat besar lagi ya. Di akhir masa jabatan Pak Jokowi malah aneh-aneh kelakuannya. Tingkahnya malah semakin aneh. Banyak banget ya persoalan yang mungkin tidak bisa kita bahas dalam satu video ini. Oke teman-teman semua, kita coba lihat dulu ya komentar dari netizen. Ini dia videonya. BEM SI atau BEM seluruh Indonesia menilai Bapak Presiden Jokowi adalah presiden gagal, bahkan sempat memberi nilai 10 dari 100 kepada Presiden Joko Widodo. Ini pasti penjilatnya bakal ngomong, emang tuh BEM bisa ngelakuin apa sampai bisa ngasih nilai Pak Jokowi? Yang gua tanyain, emang Jokowi bisa ngasihin apa dan bisa kerja nyata apa kalau nggak ada pajak masyarakat dan anggaran dari negara? Itu mikirnya tolol ya nih ya. Ketika ada demo dari BEM ataupun rakyat, yang dituntut itu kebutuhan dulu pada, bukan kebutuhan pribadi. Dari kenaikan pajak, kenaikan pangan, stop impor, HGU IKN, dan apalagi lah semuanya. Kenapa sih lu tolol banget? Tolol. Emang lu dapat apa? Ngebela-ngebela dia. Ketika aksi demo itu diterima seperti naiknya harga BBM, yang nikmatin kan lu juga. Lu pada, kamu gak tahu terima kasih lu, monyet. Ya harusnya yang sudah memilih ataupun mendukung Pak Jokowi juga jangan terus lalai ya, dimana nggak mau mengkritik ataupun kalau ada yang mengkritik malah justru dikritik balik gitu. Enggak, karena kan berjalannya pemerintah dengan baik itu karena ada pengkritik juga, oposisi di dalamnya gitu loh. Jadi yang pendukungnya juga yang mengkritik juga, harusnya seperti itu ya. Nah kita masuk ya sekarang ya ke IKN, dimana Pak Jokowi kemarin tanggal 28 Juli berangkat ke IKN bersama influence terbesar di Indonesia ini seperti Raffi Ahmad dan lain sebagainya. Kita lihat videonya. Prediksi jaya.
Keren, tapi jaketnya Bapak keren, Pak. Nusantara keren, Pak. Keren banget, Pak Bas. Mantap. Bekasi kemarin yang MotoGP. Kang Ferry. Motoran yang Pak Presiden. Siap. Siap. Bang Sarip. Ini Bang Sarip. Terima kasih Bang Sarip ya. Bisa motoran sama Bapak nih. Ya, tadi mencoba jalan itu paling gampang kalau kita naik sepeda motor. Ada gini sedikit saja akan terasa, dan tadi saya mengajak beliau-beliau ini semuanya naik motor, merasakan jalan tol menuju IKN. Meskipun belum selesai, tetapi alhamdulillah tadi lancar dan mulus. Oke guys, kita komentarin sedikit ya. Yang pertama, kenapa Pak Jokowi ke sana membawa banyak influence besar dari Indonesia, seperti Bung Raffi Ahmad dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau memang IKN itu sudah jadi, sudah siap dan memang mantap gitu ya, tak perlulah harus membawa, cukup satu kamera saja beliau sudah bisa memberikan gambaran kepada rakyat bahwasanya IKN itu sudah jadi guys. Yang ketiga, kalau memang IKN sudah jadi, ayolah para influence yang memang nantinya akan mengiklankan IKN ini ya tentunya ya, coba untuk tinggal dulu di sana gitu. Biar menjadi contoh untuk rakyat yang lain bahwasanya memang di sana sudah layak untuk ditempati gitu ya. Nah, lalu apakah nanti ketika pemerintahan Pak Prabowo IKN akan tetap jalan atau tidak gitu loh. Ini jadi masalah lagi nih. Karena uang dari APBN juga sudah tidak cukup lagi ya jika harus untuk membiayai IKN. Sementara IKN juga tidak ada investor yang masuk ya kan. Gimana nih? Oke, lalu bagaimana tanggapan dari para netizen? Kita lihat videonya. Pak Jokowi membawa sekawanan influencer ke IKN. Apa pentingnya influencer di IKN? Apakah mereka akan dipergunakan untuk menutupi fakta-fakta bahwa memang IKN itu sampai sekarang tidak siap dan belum siap? Ataukah memang publik akan disuguhi dengan narasi-narasi para influencer yang seolah-olah membangun citra bahwa IKN itu sudah oke dan mantap? Saran saya kepada teman-teman influencer yang dibawa Pak Jokowi ke IKN, kalau memang IKN itu sudah top, sudah mantap, sudah hebat, sebaiknya Anda para influencer itu tinggal lebih dulu di IKN. Buktikan bahwa IKN itu memang sudah hebat, sudah mantap. Anda tinggal di IKN, mungkin Anda akan dikasih Pak Jokowi 190 tahun di sana. Silakan, dan itu akan membuktikan bahwa IKN memang hebat seperti yang akan Anda sampaikan. Halo guys, hari ini Pak Jokowi beserta Ibu Iriana dan didampingi oleh para artis, selebritis dan influencer ini pergi ke IKN. Jadi ada Nagita Slavina, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Irwansyah, Saskia Sungkar, Ferry Maryadi, Omes, lalu ada lagi Dian Ayu, Gading Martin, Poppy Sofia, Willy Salim gitu ya. Dan banyak lagi lah mungkin. Ya, kira-kira mereka mau bikin konten apa ya di sana? Tapi saya setuju sih, para artis, selebritis, influencer ini tinggallah lebih dulu di sana. Biar terjadi aktivitas kesenian gitu ya. Bikin film lah, sinetron atau apalah konten, pertunjukan atau apapun lah yang mungkin akan menjadi contoh baik dan bisa membuat hidup kita menghidupkan IKN gitu ya. Dan mungkin saja bisa menarik minat para investor berdatangan. Ya karena sepertinya sekarang pemimpin kita hanya butuh citra diri daripada legasi politik gitu ya, sehingga hanya mengajak para selebriti dibandingkan petinggi negara untuk meninjau lokasi di sana. Ya, kita sadar sekarang bahwa negara tidak butuh orang pintar, yang dibutuhkan cuma influencer. Salam. Ugal-ugalan pakai uang rakyat. Pak, siapa yang ugal-ugalan? Yang ugal-ugalan? Iya, siapa tuh Pak? Ya, siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi. Dia kemarin ke IKN
kemudian bawa keluar, bukan bawa keluarga, bawa influencer, bawa artis, bawa Raffi Ahmad sama istrinya, bawa Nagita Slavina sama suaminya, bawa itulah macam-macam lah. Dan apa yang mereka lakukan di sana? Wah, aja kayak pejabat aja, meresmikan apa jalan tol atau apa gitu ya, kejar semuanya di belakang sampai pada bingung harus ngapain. Terus ada lagi naik motor, moge motor gede, ugal-ugalan tuh, ngebut-ngebutan. Jadi judulnya mereka sedang ugal-ugalan pakai uang rakyat. Mereka ke sana, artis, biaya dari mana? Dari uang pribadi Pak Jokowi? Nggak mungkin, pasti dari APBN. Bensin buat motor-motoran gaya-gayaan dari mana? Dari APBN. Itu uang negara, itu uang kita, uang rakyat. Jadi kami rakyat tidak ridho uang kami dipakai untuk ugal-ugalan di IKN. Ya, itu tadi teman-teman semua komentar dari netizen ya, ugal-ugalan menggunakan uang rakyat. Karena memang membawa influence ke sana kan tetap membayar ya, dan itu tetaplah menggunakan uang rakyat ya. Dan juga teman-teman semua yang kemarin rame itu mengatakan bahwasanya ada inisial T, gembongnya judi online ini. Tapi lagi-lagi teman-teman semua, ketika ditanyakan oleh Pak Jokowi, tanyakan saja kepada ini, tanyakan saja kepada itu, saya nggak tahu. Pokoknya kayak gitu jawabannya. Aduh, kita lihat videonya. Gimana responnya? Nggak tahu, tanyakan ke Pak Beni aja. Ya. Pak. Astaga Pak, enteng bener jawabnya gitu ya. Nggak tahu, coba tanyakan ke sana ke sini. Bapak itu seorang presiden Pak. Gimana Bapak bisa jawabnya seenteng itu? Sedangkan judi online itu Pak sudah menggerogoti rakyat-rakyat yang di bawah ini, udah pada hancur gara-gara judi online. Seharusnya Bapak jawab begini kalau Bapak nggak tahu. Saya belum tahu dan saya belum bisa memastikan siapa inisial T tersebut. Dan kita berusaha mencari siapa T tersebut dan akan diusut tuntas perjudian online di negara kita. Begitu harusnya Pak. Enteng bener Pak jadi kepala negara. Saya nggak tahu, coba tanya si Anu. Astaga, kayak lelucon aja Pak. Judi online ini sudah sangat meresahkan Pak. Supaya lebih jelas dan membantu mempercepat penangkapan kita, Bapak Benny Ramdhani kita minta untuk hadir, dan saya kira Kabar Reskrim sudah membuat surat panggilan. Tunggu dulu, yakin nih mau percepatan nangkep Thanos? Bukan apa-apa nih, kan Pak Benny itu cuma ngasih inisial nih, T gitu kan, tanpa clue yang lebih spesifik gitu. Jadi ngambang kan informasinya. T itu kan banyak, ada Thanos itu juga temennya Prabowo, temennya Trokrowi juga. Sementara netizen udah menyimpulkan berdasarkan jejak digital, T itu adalah emang Thanos. Nah gue takutnya abis diperiksa terus yang ditangkap malah Thor, bukan Thanos, yang penting T gitu. Atau malah nyari yang lebih nyeleneh lagi, Tugimin. Lagian kan ini udah dari tahun lalu inisial T disebut. Versi Budi Ari yang 5 orang itu udah dari lama semua orang tahu katanya. Kok baru sekarang diproses? Kok malah bukan Satgas Judol yang speak up? Sekarang baru diproses karena memang sekarang lagi viralnya bang. Kasihan juga nih kalau Le Tugimin nanti ketangkep ya gara-gara ada inisial T kan, Tugimin. Wah kocak, pokoknya kocak. Aduh, kocak, semakin kesini semakin kocak. Sudah nikmatin saja ya. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.